Kesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyum. Mang, kemana Mang? Lagi apa, Riz? Oh biasa we Mang. Sini atuh Mang. Ya, boleh. Habis dari mana atuh Mang teh siang-siang gini? Kurang kuriling we, Kang. Wah, kurang keliling. Nyari apa Mang? Kurang keliling teh? Mang, dari mana tuh? Biasa nyari sesuatu lah. Oh, gimana Mang? Udah dapat kerja belum Mang? Ya itu masalahnya belum sama. Sama saya juga dari tadi di sini nyari inspirasi we terus. Nyari-nyari tuh? kerja. Gak tahu. Kemarin tuh saya tuh dengar dari Pak Kiai katanya punya kolam, kata kolam apa ini teh ya? Harus ditanyain kayaknya. Kolam ikan berarti pakai ya? Ya bisa jadi kolam ikan. Iya sih emang kalau kolam mah kolam ikan. Mau berbisnis di ikan gitu? Nah itu harus dicoba dulu Mang. Kita ngobrol ke Pak Kiai aja gitu. Boleh, kalau mau berbisnis di ikan saya bisa lah kemampuan untuk ikan mah. Boleh lah. Mengolah-ngolah. Boleh. Kalau gitu mending ke Pak Kiai aja sekarang gimana? Yaudah ya. Kalian ya. Biar nggak lama. Yuk. Wih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Silakan. Bang Haris ya? Iya. Oh, gimana sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak Iwan? Sehat? Alhamdulillah. Ada apa Bang? Jadi gini Pak, saya tuh setelah kemarin pikir-pikir dan saya lihat berita juga kenapa untuk kondisi saat ini saya susah cari kerja. Tapi salah satunya memang di luaran sana banyak orang-orang yang di PHK juga gitu, menutup lowongan kerja gitu. Mengurangi pekerjaan ya. Makanya saya tuh punya alasan kuat kenapa ya saya nggak berbisnis aja gitu. Oh bagus kan tuh. Gitu. Sesuai arahan pakai yang kemarin itu tuh. Oh jadi mau terjun di ikan itu di kolam? Sepertinya saya begitu. Bagus, harus lihat kolamnya tuh. Nah boleh kalau gitu, itu ide bagus Pak. Bagus, jadi kalau bisnisnya jangan banyak mikir. Kata Pak Bob Sadino tuh, Bapak pernah baca buku. Bob Sadino, pengusaha besar. Dia pernah nulis buku, Bapak pernah baca bukunya Dunia itu apa ya? Tapi mohon maaf ya judulnya tuh belajar pada orang goblok dan orang pintar gitu, Pak lupa lagi. Pokoknya antara orang goblok dan orang pintar katanya. Kalau orang goblok itu nggak banyak mikir katanya. Jadi orang goblok itu katanya banyak praktek daripada banyak bicara. Ya udah sekarang kita ke sana. Kita ke sana aja tuh. Siap, ayo sok duluan. Bapak tutup dulu ya. Nanti ganti baju dulu. Boleh. Ya. Assalamualaikum. Ya. Shadaqallahul azim. Nah ini kolamnya nih. Tuh lihat tuh ikannya tuh sudah mulai datang ke Bapak tuh. Banyak apa ini Pak ikannya Pak? Banyak tuh. Ya. Ikan apa ini Pak? Ini. Ya. Ini teh kalau di Sunda mah jair, tapi kalau orang bilang nila ya. Wah. Nila. Sampai Gitu. gini makannya. Tuh lihat. Boleh Pak saya nyoba Pak? Boleh. Wah ini mah enak kayaknya. Seru Ini banget. kebanyakan ikan nila ya Pak. Nila ini mah. Keren. Sok diolah dah atau bisa jadi berbagai jenis varian makanan itu. Bisa jadi Satu kolam teh banyak ikannya Pak, macam-macamnya gitu. banyak. Sok coba Pak gitu. Banyak. Bisa jadi diolah jadi ikan apa?
crispy gitu, bisa pais, Kalau abon. yang ikan gini bisa Pak? Kalau abon mah bagusnya ikan ini apa? Kiai punya ikan lele juga. Ada, nah ikan lele itu bagus. Ikan lele. Ikan lele bagus karena dagingnya banyak. Kalau abon Dagingnya lebih banyak. lebih banyak. Dagingnya lebih banyak. Terus teksturnya lebih empuk lagi. Oh gitu. Nah, teksturnya lebih empuk. Gitu. Ya boleh lah. Soalnya barusan saya udah ngobrol sama Mang Iwan Pak. Hah? Mau bikin olahan-olahan apa gitu dari ikan gitu. Bagus. Bagus. Kayak gitu. Sok. Jadi nyari-nyari ide lah, nyari-nyari Iya. informasi sama Mang Iwan tuh gitu. Bagus. Biar kerja sama gitu. Sok bismillah ya diniatkan ya bahwa kita mau usaha ya. Mau anggap usaha itu sebagai ibadah juga itu ya usaha itu. Terus kita niatkan berusaha bismillah. Nah, nanti di perjalanan ada improvisasi ya. Maksudnya peningkatan kualitas lah. Kalau misalkan kurang direspon pertama kali ya sabar. Sabar. Terus ditingkatkan gitu. Tapi ini banyak sayur juga Pak. Banyak ini. Sayur juga Pak ya. Bapak ada tuh, ada sama sayuran ada di sana semuanya. Ya, memanfaatkan lahan yang ini ya. Ya, Cukup? gitu lah, Pak Kiai lah. Cukup insya Allah. Siap. Nanti saya Ya. konsultasi lagi ke Pak Kiai lah gimana-gimananya Pak ya. Siap. Nanti saya coba ngobrol dulu sama Mang Iwan gitu. Siap. Ya bagus. Kedepannya mah insya Allah lah. Ya, siap aku. Ya, maaf itu ya, sekarang kan lagi ini, dia ini ya. Jadi malah salamnya juga harus begini ini. Ya. Bener-bener. Mari. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Jadi gini Pak Kiai. Ya, gimana? Cok Yang air minum tadi diminum tuh. yang diomongin tuh Pak Heeh. sama Bapak itu waktu di kolam. Cok air. Waktu di kolam ngolah ikan. Iya. Hmm. Nah, kayaknya saya mau mulai besok nih Pak. Buat ngolahnya gimana? Oh, Boleh, Pak? bagus. Boleh atuh. Boleh, silahkan. Jangan ditunda-tunda kalau sudah ada Iya. niat baik. Biar Sudah. lebih cepat lah. Gitu. Iya, silahkan. Soalnya Boleh. juga udah siap katanya Boleh. besok. Siap. Iya. Oh, bumbunya sudah ada, siap semuanya. Ya, insya Allah itu mah udah ada lah. Kalau bumbu mah nanti saya nyari sendiri sama Mang Iwan juga kayak. Siap, sok. Mangga, dipersilahkan. Dan siapa yang terlibat? Ya, sekarang masih sama Mang Iwan. Oh, gitu. Kita usahain itu. Iya, atuh. Oh, ke saya Pak. Heeh. Hanya konsultasi ke saya tuh. Ya, kalau nanya mah ke siapa aja Pak ya. Boleh nanya ke siapa aja, tapi jangan suka banyak terlalu nanya tapi tidak dikerjakan. Betul nggak Pak? Ya. Jadi apa? Pokoknya mah kalau sudah bertanya jangan banyak nanya lagi, silakan kerjakan gitu. Jangan seperti orang itu tuh apa? Cerita di Bani Israel banyak nanya tapi maksud nanya itu bukan yang dikerjakan, tapi supaya tidak gugur kewajiban gitu, supaya gugur kewajiban nanyanya tuh. Sugan aja kalau misalkan ditanya tidak ada jadi saya tidak jadi. Nah itu jangan begitu tuh bertanya itu gitu. Tanya teh jangan dijadikan alasan. Ya, jadi bertanya itu memang kita tidak tahu dan akan mengerjakan gitu. Tuh, Riz, jaga ya solusinya. Iya pasti, udah pasti ya solusinya. Islam harus solusi atuh. Kalau di dalam Islam tidak ada solusi, wah rugi. Islam mah menawarkan solusi. Semua sisi kehidupan pasti ada solusi dalam Islam. Gitu. Ya, contoh ibaratnya gimana? Kita tidak ada makanan, ya di hutan sendirian. Ada ibaratnya mah apa namanya? Babi. Boleh nggak dimakan? Boleh. Boleh. Kalau memang ketangkep mah bisa gitu nangkapnya. Boleh gitu. Berarti selama sudah tidak ada makanan yang lain. Sudah tidak ada makanan boleh dimakan. Tapi untuk hari itu saja. Jangan dikere. Ini mah karena mentang-mentang enak dia dibuat rendang gitu nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Islam ada solusi. Selalu ada solusi gitu. Luar biasa dalam Islam mah gitu. Ya, untunglah kemarin juga saya kesini sama diajak sama Mang Isan. Wah, tadinya saya udah bingung Pak. Nah itu ya, jadi syukurlah kalau misalkan Bang Ari sudah ada kesadaran ya. Jadi kesadaran itu penting dalam kehidupan itu. Seperti Rasulullah ya. Rasulullah itu pada menginjak usia 40 tahun, beliau tuh ada sebuah
ya pasti ini bimbingan dari Allah kan ya. Ya dianugerahkan kesadaran melihat kondisi masyarakat yang begitu apa istilahnya mah masif, itu ada istilah masif ya. Masif itu apa coba? Semerawut. Maksudnya menyeluruh. Menyeluruh, semerawut. Jadi masifnya banyak gitu. Jadi kemaksiatan itu sudah begitu banyak, sudah begitu masif gitu. Ya dari tingkat ya tingkat rendah sampai ke tingkat atas itu kemaksiatan. Perjudian, perjinahan, pembunuhan, pencurian, pendoliman, jual beli budak, pembunuhan anak. Wah, sudah begitu banyak kemaksiatan. Rasulullah teh aduh mau ingin memperbaiki gitu ya, tapi gimana gitu. Ada kesadaran gitu. Sampai beliau itu istilahnya pergi ke Gua Hiro gitu. Untuk apa coba? Mencari bimbingan, ya merenung gimana gitu, ya begitu. Nah, itu kesadaran itu bagus tuh. Ya, jadi ketika abang ada kesadaran, harus dilanjutkan dengan meminta petunjuk kepada Allah. Ya. Petunjuk kepada Allah tuh, gimana itu petunjuknya ya? Nah, disitulah nanti akan ada yang disebut dengan sadar diri, ya, sadar diri. Ya, di dalam Quran surat Al-Hadid, ya, Al-Hadid ayat ke-16 gitu, ya, itu Allah berfirman, alam yakni lilladzina amanu ang tahsya'a qulubuhum lidzikrillah wa man najala minal haq gitu. Al-ayah kesananya ya. Nah, jadi Allah mempertanyakan kepada kita, apa kita tuh belum sadar juga gitu ya. Itu dipertanyakan kita tuh. Jadi hidup itu harus ada kesadaran, jangan mabok gitu. Makanya Allah itu melarang itu ya, melarang dalam sholat tidak boleh dalam keadaan mabok. Kalau dalam istilah Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Sukara itu apa coba? Mabuk, Pak. Mabok. Apa itu mabok itu? Hilang ingatan. Oh, hilang ingatan. Hilang ingatan. Kemana ingatannya itu sana? Lagi jalan-jalan gimana? Minum homer, Pak, jadi hilang. Oh, gitu. Ya, gitu. Jatuh itu di jalan. Hatta ta'lamu ma taqulun, karena sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi mabok itu antara yang diucapkan dan yang dikerjakan dia tidak mengerti, tidak seiring gitu ya, tidak seiring gitu. Nah, itu mabok. Nah, dalam keibadah tidak boleh mabok ya. Bukan dalam sholat saja, kehidupan itu ya. Kata Rasulullah kan hayatuna kulluhu ibadah. Ya, bahwa kehidupan kita ini semuanya ibadah ya. Sholat ibadah, bekerja ibadah tidak? Ibadah. Nah, dalam bekerja jangan mabok. Maksudnya, Pak? Banyak orang yang bekerja dalam keadaan mabok. Dia datang ke kantor tapi dia tidak mengerti apa yang akan dikerjakannya. Hanya main catur, baca koran, nunggu jam 12, pulang saja begitu. Nggak ada perubahan progresnya. Nah, kalau orang yang bekerja tidak ada progresnya, berarti dalam keadaan mabok itu namanya. Hanya Dosa. Oh, itu main pecat aja itu. Tapi tidak merugikan ya, Pak. Pecat ya, Bos. Iya, itu rugi itu ke Rugi. pendapatan. Jadi bekerjanya itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Itu ya, mengukur kewajiban nggak boleh gitu. Orang Islam dia harus amanah, harus tanggung jawab. Ya, bekerja itu harus bisa menghasilkan. Ya, baik menghasilkan untuk dirinya juga untuk bermanfaat orang lain. Kayak Gitu. minum homer atau mabok kan, Pak, sama? Terus gimana? Iya, ada minum homer sama mabok atau? Ya, ada bukan pekerjaan itu mah, bukan jadi beruntung. Ya, makanya tidak boleh gitu minum homer teh. Suka minum homer. Bapak sedang mabok nggak sekarang? Astagfirullahaladzim. Ya, malu, pergaulan. Oh, pergaulan ya. Kirain pekerjaan. Tapi sekarang nggak mabok. Enggak, sekarang. Ini angka berapa? 1. Oh, 1. Ini 2. 2. Iya. Masa ini Nah, kurang tahu itu. Setengah itu. ya, zaman sahabat juga ada sahabat Nabi yang suka mabok. Ya, ada itu. Siapa itu? Ya, tapi Nabi itu gogodeg sampai apa istilah gogodeg itu? Geleng-geleng kepala. Geleng kepala. Suka mabok, sering mabok gitu. Ya, Bapak lupa lagi namanya itu siapa tuh? Ada tuh kalau nggak salah. Tapi kata Rasulullah begini. Yang orang lain sudah sangat marah ya.
Jangan, kata Rasul. Dia itu orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Nah, jadi gitu ya, harus sadar diri. Ya kalau misalkan sudah sadar diri, usaha mah jangan takut takut rugi, takut gagal. Wajar mungkin Pak, ya. Ya, putus cinta Biasa. Yang berbahaya Putus tali celana. itu baru paling berbahaya. Ya. Kayak kemarin tuh Pak, saya lihat di berita yang kena PHK tuh kerja. Kenapa? Ya ada yang bunuh diri. Wah, itu putus cinta, putus asa itu namanya. Nah, itu teh. Nggak boleh. Orang Islam mah tidak boleh. Latak itu ya pengatilah ya. Ya, atuh dah. Cek kata apa juga ini kayak sahabat Rasulullah ini mah. Ya. Suka mabok tapi iman kepada Rasulnya sangat cinta gitu. Tapi tetap nggak boleh begitu ya, tapi dikurangan, ditinggalkan harusnya gitu. Kelakuan tidak sesuai. Mudah-mudahan ini gaulnya belah sama Bos Eri. Nah, kalau sudah sadar diri ya, sadar diri di mana posisi kita aja, sadar diri ya. Kita sadar posisi ini. Sadar sadar posisi ya. Sadar diri kita sebagai siapa kita ini? Sebagai hamba sadar diri ini sebagai hamba Allah, ciptaan Allah. Nah, kita harus sadar bahwa kita itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, hamba Allah. Tugasnya mengabdi. Jangan sampai kita merasa jadi raja. Seperti Fir'aun kan. Fir'aun mah diciptakan oleh Allah, tapi dia merasa jadi raja. Nah, jangan kita mah. Gitu, nggak boleh. Kita sadar diri. Kita adalah manusia. Tugas manusia mengabdi. Ya, mengabdi. Wama apa katanya? Tahu juga ya. Hebat deh. Makanya kemarin juga kata Mang Isan. Wah, kata-kata mah luar biasa. Tapi jauh. Mabok teh tadi teh tidak sesuai dengan perbuatan. Makanya jangan mabok ya. Sekarang semuanya tuh. Jangan sekarang aja semuanya gitu. Nah, kalau sudah sadar diri ya, kita sadar potensi. Allah itu memberikan kepada semua makhluknya potensi-potensi. Kemampuan-kemampuan. Untuk apa? Untuk fight dalam hidupnya. Ya. Ada yang dikasih tanduk. Ya. Ada yang sadis cakar. Ada yang dikasih apa? Ada yang dikasih bisa membelit. Gitu kan. Itu kan potensi-potensi kekuatan dia. Nah, manusia potensinya apa? Akal dan pikiran dan hati itu ya. Manusia itu potensi itu yang diberikan oleh Allah gitu. Nah, itu kita harus sering mengasah ya, diasah akal kita itu. Ya, dengan kekuatan akal ini ya harus bisa menjadikan kita mampu bisa hidup. Makanya itu kata Allah di dalam surat Al-Anfal ya ayat 60 dikatakan agar kita mengeluarkan semua potensi-potensi terbaik kita. Ya. Sok ya, mumpung kita muda ya. Beribadahlah kepada Allah itu potensi ketika sedang muda keluarkan. Potensi sedang sehat keluarkan. Potensi sedang kaya keluarkan. Ya, nah itu semua harus dikeluarkan. Potensi-potensi untuk apa? Untuk mengabdi. Nggak harus nunggu tua, nggak harus nunggu sakit. Jangan atuh. Udah sakit, udah tua, udah down baru sadar. Bahaya itu. Salah. Karena masalahnya apa coba? Kita nggak tahu ya yang namanya kita manusia ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Dan masalahnya mati itu tidak tahu kapannya gitu. Nggak ada jaminan kita matinya tuh tua-tua. Tapi ya. Kan Pak, saya mah selalu berdoa Pak. Gimana? Suka mabuk. Berdoa itu husnul khotimah. Oh bagus itu. Nah itu gimana Pak? Kalau misalnya suka mabuk tapi berdoa mah terus gitu. Tapi mabuk mah terus Ya itu yang disebut dengan STMJ. Apa STMJ? Setelah terus maksiat jalan. Nah, gitu ya. Nah, itu gimana itu, Pak? Ya. Kalau itu disengaja, ya itu Allah tidak suka. Allah tidak suka sebenarnya. Berarti itu sama dengan itu menghina Allah, mempermainkan Allah. Salah gaul saya teh, Pak.
ya perbaiki itu. Nah, kalau sudah sadar diri, sadar potensi, ya sudah dengan kuat itu semua. Yang ketiga adalah sadar posisi di mana kita ini, sebagai apa kita ini, gitu kan ya? Apakah kita sebagai tangan, sebagai kepala, atau sebagai kaki, ya? Jangan sampai kita tidak tahu posisi kita sebagai apa? Posisi kita sebagai tangan kanan, tangan kiri. Posisi kita sebagai kaki kanan atau kaki kiri, ya. Posisi kita sebagai telinga atau sebagai mata. Kita harus tahu posisinya itu, ya. Nah, orang yang sadar posisi biasanya dia akan memberikan kenyamanan kepada orang lain. Dan orang yang tidak sadar posisi, dia akan mengganggu kepada orang lain. Ya. Sok gimana coba kalau misalkan ada Pak Ramlan jadi suami, ya. Posisinya kan untuk siapa istrinya? Bu Ai. Bu Ai. Ya. Ternyata ada Bu Enok atau Bu Eroh cek paribasana. Bukan itu, ya. Kan bisa jadi masalah nggak? Jadi masalah. Masalah, gitu, ya. Jadi kita harus tahu posisi kita sebagai suami, istri kita di mana dan di mana tuh. Cara posisi kitanya. Ya. Kita sebagai bawahan, sebagai atasan. Ya. Kalau kita sebagai bawahan, sadarlah. Ya, kalau kita sebagai bawahan, kerjakan tugas. Disuruh sama atasan nggak mau karena merah jadi atasan, gimana coba? Masalah tidak? Masalah, gitu. Disuruh oleh Allah jadi ibadah kepada Allah, malah nyuruh kepada Allah ibadah kepada kita. Kan ada orang Nabi Musa kan menyuruh ya kepada kaumnya, disuruh perang. Kata kaumnya, nggak mau saya mas sana, silahkan aja Nabi Musa dengan Tuhan kamu sana berperang ke sana, gitu, ya kan tidak balik yang itu, tidak balik atau tidak benar? Tidak etis Pak itu. Oh, tidak benar. Tidak benar. Jadi apa tadi? Sadar diri, kemudian potensi, kemudian sadar posisi. Yang keempat, sadar kematian. Nah, yang keempat setelah kita nih sadar diri, sadar posisi, ya, sadar potensi, berarti kan kita bekerja nih, berarti kan kita menghasilkan sesuatu nih. Nah, ingatlah bahwa sesuatu yang sudah kita miliki itu bukan berarti milik kita semua. Ada hak orang lain. Ada orang lain. Nanti contoh. Ya. Kalau bagi-bagi tapi digalang-galang gimana Pak? Itu, Pak? Ya, ada dua kemungkinan. Kalau niatnya untuk motivasi, bagus. Ya, motivasi untuk ngajak orang gitu ya. Tapi kalau niatnya untuk ria, untuk itu tidak boleh. Jangan diam. Ada ria. Nah, sudah punya yang harus sadar berbagi, ya. Jangan sampai ya ada orang yang butuh kepada kita, ya kita tidak mau berbagi. Dosa. Ketahuilah pada setiap harta kita itu ada haknya orang miskin, orang fakir, anak yatim, anak atau orang yang sedang punya hutang dan sebagainya, gitu. Lamun di keluarga abi mah sok mengeluarkan infak tetap. Bagus. Dan memang kewajiban. Kan begini dalam ayatnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi setiap dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, setiap rezeki nih, ya, yang diberikan kepada kita, hendaklah kita menginfakkan. Nah, mengeluarkan, gitu. Setiap rezeki loh, ya, setiap rezeki. Nah, pelaksanaannya mau diberikan nanti apakah setiap dapat, apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali, itu terjadi masalah. Yang penting harus sekali kan? Boleh. Kan kalau tukang dagang mah tiap hari dapat. So kalau ada yang dapat beli itu rezeki bukan? Rezeki. Gitu. Nah, setelah kita mendapatkan itu semua, ya, sadar apa tadi? Sadar diri, potensi, posisi, sadar berbagi, itu semuanya ditujukan karena kita sadar bahwa kita akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Kembali kita kepada Allah. Ingat ya, rumah kita itu bukan di sini. Dunia itu bukan tempat kita mah nanti di sana. Hidup dengan sebenarnya hidup. Hidup dunia mah main-mainan, bohong-bohongan. Kalau kita kayanya juga bohong-bohongan, main-mainan. Kalau kita sedihnya juga bohong-bohongan, main-mainan. Kalau kita senangnya juga
Bohong-bohongan. Bohong-bohongan, main-mainan. Tapi Bos Eri mah kayaknya kayak beneran Pak itu punya Iya. mobil, punya motor, punya Bos Eri mah. Itu teh disebutnya teh kalau menurut kurang mah tetap aja bohong-bohongan itu teh. Bohong-bohongan. Bohongan. Karena apa? Karena kan ditinggalkan. Oh, itu. Ya, betul tidak? Maksudnya gitu. Kalaupun ibaratnya mah dimiliki, dan tidak akan selamanya. Kemana coba? Kan akan mati. Karena itu ingin mobil kekayaan ini dibawa lagi ke akhirat, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak semua kekayaan kita yang kita miliki dibawa lagi ke akhirat, bisa nggak? Nggak bisa Pak. Caranya gimana? Kenapa nggak bisa? Oh bisa. Gimana caranya? Ya itu diinfakkan. dikeluarkan itu, Pak. Nah, titipkan semua kekayaan-kekayaan kita itu sodakohkan ke anak yatim, fakir miskin, ada orang yang punya hutang bantu sama kita, ada masjid yang sedang dibangun bantu sama kita. Itu sama dengan konon katanya kita mengumpulkan lagi harta yang kita miliki di dunia untuk sampai di akhirat. Dan Allah akan ganti itu berlipat-lipat gitu. Alhamdulillah semua udah. Nah, itulah yang disebut dengan sadar diri bahwa kita akan kembali. Kalau kita sudah punya kelima kesadaran ini ya, sadar diri, sadar potensi, sadar posisi, sadar berbagi, sadar kembali, selamat. Oh, Selamat. Dunia akhirat itu, Pak. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Ya. Tertulis. Nah, itu pemuda harus. Nah, nanti kalau sudah sukses ya, kalau sudah sukses, ingat nih pembicaraan dengan kita nih, ya. Sok sekarang usaha yang maju, ya. Semangat. Buka pikiran, baca tuh di internet dan sebagainya. Udah harus dengan ilmu kan? Iya. Nah, kalau sudah bekerja, sabar, tingkatkan ya segala kualitasnya, jaga kualitasnya. Ya. Jangan imam kalau sudah maju dikurangi kualitas. Wah tuh itu susah kita mah. Gitu. Ya. Insya Allah Pak, doain aja lah. Kedepannya biar lancar, biar terus maju. Karena gini ya, satu terakhir nih ya. Tahu kenapa kerajaan-kerajaan besar terdahulu, ingat nggak, ada nggak kerajaan-kerajaan terdahulu? Pernah apa yang pernah tahu? Kerajaan Romawi, kerajaan Persia, kerajaan apa lagi? Termasuk kerajaan Islam. iya. Kan besar itu. Masih ada nggak sekarang itu? Romawi. Ada nggak kerajaan Romawi sekarang? Nggak ada. Ada kerajaan Persia sekarang? Ada nggak kerajaan Islam yang dulu itu megah besar kekuasaan? Masih ada nggak? Nggak ada. Kenapa mereka sampai tidak ada? Nah, kenapa coba? Nah, karena tidak menjaga komitmen. Komitmen apa? Dengan Allah. Ketika sudah mencapai puncak kejayaan, awas hati-hati. Tetap berpegang kepada Allah. Ya, tetap berpegang. Nah, banyak orang yang sudah maju, dia lupa pada Allah, dia tinggalkan Allah. Allah tidak suka itu. Jadi dicabut lagi Pak itu. Dicabut lagi sama Allah. Memang punya siapa kata Allah gitu. Iya. Cukup ya? Ya, alhamdulillah. Sudah ada pencerahan. Ya. Pencerahan mah insya Allah ada lah. Udah. Sok besok yang benar kerja silahkan lah. Yang penting mah terus kesini minta solusi. Ya, ya sepanjang Bapak bisa dijawab, tidak bisa mah juga mohon pertolongan sama Allah ya. Gitu. Tapi kita Pak kalau nanti satu saat berkunjung lagi ke sini nggak apa-apa. Boleh atuh. Ya, sangat. Boleh asal jangan bawa homar aja. Oh, enggak, Pak. Paling di belakang aja minum. Astagfirullahaladzim. Sudah tutup. Ini udah jam 10, semakin kacau nanti ngomongnya. Ya. Kita tutup alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Mang, saya mah jadi bingung tadi teh. Bingung kenapa? Ya itu Pak Kiai ngasih apa kita teh beli ikan teh? Oh, soal yang mau diproduksi ikan ini. Iya. Jangan dipikirin dulu lah. Kita tapi jalanin aja dulu. Nah, ya udahlah. Tapi besok kita gimana? Siap. Kita Belanja atau apa? mau bikin ikan apa dulu besok kita? Yang gampang dulu Mang apa Pak? Oh, bikin itu aja lah, yang kecil-kecil aja Apa dulu. yang kecil teh?
Yang di itu yang di ini. Pais? Iya, bukan, Pais? bukan Bukan. di pais, mah Apa ikan tuh? kecil di pais. Ya bisa dikasih Itu pais. yang di crispy itu. Oh, siap. Siap, siap, Ya? siap. 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 Ya udahlah, gitu aja Mang. Iya, siap. Pergi aja. Pusing siapa nih? Kesini atur kamu. Lupa saya Mang, kira ke sana.